hari ini kita mendapatkan kesempatan lagi untuk saya share di sini. Kemarin saya sempat tidak untuk ngomong dulu karena memang suara saya ini ternyata pita suaranya juga memang harus benar-benar dijaga banget. Jadi harus ada 1 atau 2 hari untuk beristirahat. Kalau dari Senin sampai Jumat saya Zoom itu bisa menghabiskan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Kalau hari Jumat rekor banget sampai 5 jam nge-Zoom-nya. Sehingga akhirnya suaranya jadi lebih serak, Masya Allah. Jadi akhirnya kemarin digantikan sama Ami. Alhamdulillah Ami bisa menggantikan saya. Terima kasih Ami. Dan topik kita hari ini adalah terkait dengan bagaimana sih memulai bisnis online untuk pemula, teman-teman. Karena memang banyak sekali teman-teman yang memang baru memulai bisnis online dan masih bingung. Saya itu harus seperti apa sih mulai bisnis online-nya di tengah serbuan sosial media yang Masya Allah luar biasa. Ini saya akan bacakan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama adalah mengubah mindset. Ini bahasan saya ya. Yang kedua, join dengan komunitas pebisnis online. Yang ketiga, jangan tunggu mahir, praktek saja. Yang keempat, punya target yang jelas. Yang kelima, bakat, tidak ada bakat, tapi berani berproses. Yang keenam, punya aktivitas yang jelas sebagai online shop. Yang ketujuh, jual apa saja, minimkan modal. Yang kedelapan, praktek terus sampai mahir. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu ubah mindset. Teman-teman, percayalah bahwa mindset itu adalah harta karun yang pertama yang harus dimiliki oleh pebisnis online. Karena mindset yang baik itu akan membuat langkah menjadi lebih baik. Mindset yang positif itu akan membawa langkah-langkah kita ke arah yang positif. Mindset yang luar biasa itu akan mendapatkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Makanya untuk Anda yang sekarang mau memulai menjadi pebisnis online, mulai dengan mindset yang keren dulu sebelum akhirnya Anda bisa mencapai sesuatu yang keren sebagai pebisnis online. Aduh, Aisyah masih ngantuk. Muak terus dari tadi. Oke. Seperti apa sih teman-teman mindset yang harus teman-teman miliki? Ya, mindset, afirmasi, self talk yang bagus, di mana di sana itu perpaduan yang sangat luar biasa ketika teman-teman itu memilikinya. Mindset, ya. Misalnya kalau masih ada di kepala kita, saya itu gaptek, sekarang harus sudah mulai diubah mindsetnya. Saya ini mau belajar untuk menjadi lebih mahir. Saya yakin saya bisa. Saya yakin saya mampu. Saya pasti sukses. Saya ini luar biasa. Saya bisa mengalokasikan waktu untuk bisa melakukan bisnis online. Saya. Semuanya harus positive minded. Jangan sampai ada sesuatu yang negatif kemudian bersarang di hati kita, bersarang di pikiran kita. Itu akan sangat sulit untuk melakukan gerakan lebih masif. Ya. Ternyata memang pikiran positif, hati yang positif itu akan membuka masa depan kita yang lebih positif. Maka ketika kita ngomongin tentang bagaimana membangun bisnis online, yang pertama adalah mindset dulu yang harus benar-benar positif. Ya. Jangan sampai teman-teman sudah siap, katanya sih siap untuk membangun bisnis online, tapi di kepalanya masih ada, aku teh gaptek, aku teh nggak punya modal, aku teh, nah masih banyak ngomongin tentang modal, uang, banyak sekarang itu sesuatu yang bisa kita kerjakan bahkan tanpa modal. Ya, jadi modal itu adalah nomor kesekian. Yang pertama adalah tetap mindsetnya yang harus bagus. Yakin dulu bisa, yakin dulu oke, yakin dulu bahwa kita bisa menjalankan itu, yakin pasti sukses. Masya Allah teman-teman, kalau teman-teman sudah bisa seperti itu, insya Allah gitu kan akan memudahkan langkah teman-teman, di mana bisnis online itu bukan sesuatu yang mudah juga, tapi juga jangan dipersulit dengan mindset Anda. Ya, sesuatu yang sulit ketika Anda mencoba untuk bisa meringankannya dengan mindset Anda, insya Allah akan menjadi lebih ringan jalannya. Yang menjadi sulit itu ketika kita melihat masalah, mindset kita lihat, aduh berat banget masalahku. Maka yang terjadi adalah masalahnya memang menjadi lebih berat. Karena mindset kita merasa bahwa itu sangat berat. Nih Aisyahnya sambil belendotan gini. Oke, yang kedua, join dengan komunitas pebisnis online. Ini syarat yang kedua teman-teman. Kenapa? Teman-teman harus belajar atau gabung di komunitas pebisnis online. Karena dari sana teman-teman bisa belajar. Ya, lihat orang, ya,
Oh kayak begitu ya dia jualannya. Yang satu lagi, oh dia jualannya begitu kok bisa laris ya. Yang satunya lagi sharing tips tentang bisnis online. Diserap ya. Makanya ada orang bijak yang bilang ketika Anda ingin merubah masa depan Anda ingin mengubah masa depan Anda, lihat teman-teman Anda. Ya, coba lihat kanan kiri Anda. Ya, kanan kiri Anda, teman-teman, 5 teman Anda. Lihat teman yang paling dekat. Seperti apakah dia? Ya, Oke, ternyata temannya, aduh, saya punya 5 teman nih. Teman saya yang satu pemalas, yang satu bilang dirinya gaptek, yang satu nggak mau ngapa-ngapain, gitu kan. Yang satu selalu kalah sama masalah, yang satunya lagi, waduh, ya. Ternyata 5 sahabat kita itu tidak positif. Maka kemudian yang terjadi adalah 5 tahun lagi Anda mungkin akan sama dengan teman-teman Anda. Kenapa? Karena teman sangat berpengaruh dalam hidup kita. Ya, teman itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Maka yang harus dilakukan supaya kita masa depannya lebih baik adalah berganti teman. Kalau tidak bisa berganti teman, maka yang dia lakukan adalah mengubah teman menjadi lebih baik. Maka yang saya sarankan untuk Anda bisa melakukan menjadi pebisnis online, maka bertemanlah dengan para pebisnis online. Sekarang ini banyak sekali kok komunitas. Saya sendiri punya komunitas ibu-ibu doyan bisnis. Di sana ada tips-tips bagaimana sih mengoptimasikan WhatsApp, bagaimana cara posting di Facebook, dan bagaimana yang lainnya. Dari sana diserap ilmunya, serap, jalankan. Kemudian teman-teman pasti bakalan merasa ini kok komunitas pebisnis online ini memberikan semangat yang sangat luar biasa. Ya, serap semangatnya, serap ilmunya, serap pengalamannya. Ternyata komunitas dapat mengubah kita. Maka pilih-pilihlah komunitas yang memang bisa membangun masa depan kita. Ketika kita ingin menjadi seorang penulis, bergabunglah ke komunitas nulis. Ketika kita ingin menjadi komunitas pebisnis online, atau kita menjadi seorang pebisnis online, maka kemudian yang bisa Anda lakukan adalah join di komunitas bisnis online. Ya, barusan ada yang nanya, Teh, minta link loh pebisnis online. Banyak, searching di Facebook. Searching dengan kata pebisnis online atau bisnis online atau ibu-ibu doyan bisnis atau pengusaha online atau apapun, banyak di Facebook ada jutaan komunitas yang bisa teman-teman masuki. Serap ilmu yang ada di sana, berteman dengan mereka, auranya didapatkan, kemudian itu yang akan menjadi langkah kita berikutnya. Semangat yang didapatkan dari teman-teman yang ada di kanan kiri kita, depan belakang kita, itu kemudian bisa mempengaruhi kita. Masya Allah teman-teman. Satu, ubah mindset dulu. Ya, yakin bisa, pasti sukses. Saya mau belajar. Itu mindset yang memang akan sangat menguntungkan Anda. Kemudian masuk ke dalam komunitas. Silakan sekarang searching komunitasnya. Silakan, di Facebook banyak sekali, di WhatsApp juga banyak sekali komunitas. Anda bisa langsung berkolaborasi dengan mereka, mendengarkan mereka, kemudian mencari ilmu di mereka, dan jalankan. Yang ketiga, jangan tunggu mahir, lakukan saja. Sudah mindsetnya bagus, sudah bergabung di komunitas, sudah dapat ilmu walaupun sedikit, jalankan. Ya. Karena tidak ada orang yang ahli di dunia ini selain dia yang mau action setiap saat. Dapat ilmu sedikit, dipraktekkan. Dapat ilmu, oh ternyata cara posting di Facebook seperti ini, langsung dipraktekkan. Oh ternyata cara follow up seperti ini, langsung dipraktekkan. Pebisnis online yang memulai atau baru memulai menjadi pebisnis online tidak pernah takut untuk memulai. Ya. Tidak perlu tunggu mahir, tidak perlu, aduh saya harus begini begitu dulu, saya harus sempurna dulu, tidak perlu. Menjadi orang yang perfeksionis itu, Masya Allah, ya sangat menghambat. Kita nggak perlu menjadi orang yang perfeksionis untuk menjalankan sesuatu, jalankan dulu. Kalaupun misalnya kita gagal, itu adalah ongkos belajar kita. Ya teman-teman, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang sekarang ini baru mau memulai bisnis online dan merasa bahwa saya ilmunya masih seadanya, biarin. Yang penting adalah berani untuk melakukan. Lakukan. Orang ahli itu dimulai dari dia berani untuk melakukan secara konsisten. Tidak ada yang lahir kemudian dia menjadi ahli pebisnis, tidak ada. Tidak ada orang yang ahli menulis kemudian dia lahir langsung jadi ahli menulis, tidak ada. Tidak ada ilmuwan yang kemudian dia lahir langsung jadi jenius, tidak ada. Ya. Bahkan
Orang-orang yang pintar, orang-orang yang sukses, dia mengalami yang namanya itu masa-masa suram. Tapi kemudian dia melakukan dari ilmu yang sedikit, dia lakukan terus, dia praktekkan terus, sampai akhirnya menjadi seorang ahli. Ya, ada yang tanya, Teh, nggak ada batasan ya? Saya sudah setengah abad. Tidak ada batasan. Usia saya sudah 40 tahun. Kalau saya ngomongin tentang 40 tahun, banyak orang yang 40 tahun dan mengatakan, saya mah udah tua, Teh. Saya mah daya serap ilmunya juga makin minim. Nggak ada. Saya usia 40 tahun, teman-teman. Dan saya selalu semangat. Bahkan saya punya yang namanya itu goal bahwa semakin tua saya harus semakin produktif. Semakin tua saya harus semangat belajar. Apa sayang? Apa? Semakin tua kita itu mindsetnya harus semakin bagus, sehingga yang terjadi adalah gerakan kita semakin bagus. Jangan pernah kita mengatakan di mindset bahwa semakin tua kita akan semakin lambat. Itu mindset. Mau apa? Mau apa? Ya. Mau main sama Tevina? Mau? Yuk. Oh, nggak mau. Ya. Jadi teman-teman, nggak ada ya. Teh, saya sudah 58 tahun, tapi masih tetap semangat. Harus, dan saya juga akan bergerak ke 58 tahun. Kalau Allah izinkan usia saya berumur panjang, saya akan berusia 58 tahun, 50 tahun, 58 tahun, dan saya harus tetap energik. Maka di usia 40 tahun ini, saya semakin punya kegiatan-kegiatan yang itu membangun konsistensi saya. Termasuk salah satunya adalah nge-Zoom seperti ini, teman-teman. Ya, saya bisa saja bilang, nih, saya punya anak balita nih, usia segini lagi rempong-rempongnya. Enggak. Jangan sampai ada alasan untuk tidak melakukan. Ya. Oke, jadi jangan tunda praktek, jangan tunda untuk melakukan karena Anda merasa bahwa Anda belum mahir atau ilmu Anda masih sedikit. Lakukan dari ilmu yang sedikit, lakukan lagi, lakukan terus. Yang keempat, apa yang harus dilakukan oleh para pebisnis online pemula? Harus punya target. Teman-teman, ingat, punya target. Karena banyak sekali pebisnis itu yang selalu berpikir bahwa target itu bikin stres. Iya nggak sih, Teh? Target itu bikin stres? Iya, ada stresnya. Tapi Anda tambah ilmu setiap hari akan mengurangi stresnya. Jadi yang harus Anda lakukan untuk bisa mengurangi stres, mencapai target adalah selalu belajar. Ingat, seperti yang saya bilang, otot belajar itu harus kuat. Baca buku setiap hari, nonton YouTube setiap hari, dan semuanya yang harus menambah ilmu. Berkomunitas setiap hari, nambah ilmu lagi. Sehingga akhirnya tidak sempat untuk stres. Anda berpikir selalu tentang solusi, dan solusi. Miliki target yang jelas sebagai pebisnis pemula. Misalnya, target awalnya nggak apa-apa kok, targetnya 5 juta dulu 1 bulan, naikkan kemudian 10 juta, naikkan lagi kemudian menjadi 20 juta, naikkan lagi. Ya, selalu punya target. Bukan hanya target itu, bukan hanya target yang namanya itu, omset. Tapi Anda harus punya target-target yang lainnya. Salah satunya adalah, yes, saya menjadi pebisnis online, tapi saya juga punya target bahwa bisnis ini harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Insya Allah, masukkan target manfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk memperkaya diri Anda sendiri, bukan hanya untuk mencukupi perut Anda sendiri, tapi bagaimana bisnis online ini bisa memberikan sebanyak-banyaknya manfaat untuk orang lain. Apalagi masa sekarang, di masa pandemi seperti ini, di masa resesi seperti ini, ya, Masya Allah teman-teman, banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan kita. Jangan sampai kita yang terkena resesi, tapi bagaimana kita bisa membantu lebih banyak orang yang terdampak resesi. Jadikan itu manfaat dalam bisnis online Anda, sehingga goal, motivasinya kuat. Ya, itu akan sangat membuat Anda itu bersemangat untuk membangun bisnis Anda. Karena apa? Manfaat untuk orang lainnya ada. Ya, tapi kalau Anda hanya, saya bisnis online untuk mencukupi diri saya sendiri, Masya Allah teman-teman, begitu sudah cukup, bisa jadi motivasi Anda pun akan turun. Begitu sudah cukup untuk perut Anda tidak ada masuk di zona nyaman dan sudah merasa cukup begitu saja. Ya, Masya Allah. Jadi masukkan target-target yang memungkinkan Anda untuk terus bersemangat menjalankan bisnis online yang akan Anda jalankan ini. Ya, Masya Allah. Nah ini udah mulai. Gayo. Aduh. Ih malu ih. Oke. Kemudian yang kelima.
Bakat. Apakah pebisnis online itu harus punya bakat? Apakah penulis itu harus punya bakat? Apakah ilmuwan itu harus punya bakat? Apakah seorang jurnalis itu harus punya bakat? Tidak ada. Bakat itu tidak ada, teman-teman. Ada, ya. Tetapi bakat pun kalau tidak dilatih akan sia-sia. Dan orang yang tidak berbakat, kemudian dia melatih dirinya melakukan segala sesuatu secara konsisten, dia menjadi orang ahli. Jadi dalam bisnis itu tidak ada yang namanya bakat. Yang ada itu adalah konsisten menjalankan bisnisnya secara terus-menerus. Konsisten berlatih setiap saat. Ya, Masya Allah teman-teman. Tidak ada bakat. Kalau misalnya bisnis itu hanya orang yang berbakat, barangkali hanya sepersekian bisnis saja yang kemudian dijalankan oleh orang lain. Tapi sekarang buktinya pebisnis online itu sangat banyak. Ya, sangat banyak, tersebar di mana-mana. Dan mereka berani melakukannya semua dari rumah. Ya, jadi yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah balik lagi, berani berproses. Balik lagi, yang pertama, mindsetnya harus positif. Kemudian yang kedua, join dengan komunitas pebisnis online. Ya, yang ketiga, apalagi yang harus dilakukan? Jangan tunggu mahir, lakukan saja. Yang keempat, punya target yang jelas. Silakan teman-teman dicatat ya. Punya target, targetnya apa? Kemudian yang kelima, tidak ada bakat tapi berani berproses. Oke. Yang keenam apa? Yang keenam adalah punya aktivitas yang jelas sebagai online shop. Pengen jadi online shop ya harus punya aktivitas yang jelas sebagai online shop. Jangan sampai Anda ingin menjadi seorang online shop tapi Anda tidak melakukan apa-apa setiap harinya sebagai online shop. Contoh, apa teh aktivitas yang jelas sebagai online shop? Satu, posting di sosial media. Ya, boleh ditulis. Yang kedua, berinteraksi di sosial media. Yang ketiga, ya, berinteraksi di sosial media sudah ya. Offering di sosial media. Kalau tadi posting itu adalah postingan inspiratif. Kalau yang kedua adalah interaksi. Interaksi itu seperti apa? Misalnya like dan komen teman-teman yang ada di sosial media Anda. Yang ketiga, offering. Offering itu adalah penawaran di sosial media. Ya. Yang keempat apa lagi? Yang keempat, karena Anda baru memulai bisnis online, otomatis pertemanannya harus ditambah, maka tambah teman di sosial media. Contoh, nambah 5 orang teman atau 50 teman sekaligus dalam satu hari. Wajib buat Anda. Ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan database. Ya. Oke, apalagi yang harus dilakukan oleh Anda sebagai pebisnis online? Jangan lupa teman-teman, dari awal melakukan pencatatan. Ya. Seperti apa misalnya pencatatan? Keluar masuk uangnya harus dicatat dengan sangat baik. Kenapa gitu sama Teh Vina? Mau sama Teh Vina? Ih, tonton bebek? Yuk. Yuk. Sebentar. Sorry. Oke, sorry. Ya. Punya aktivitas yang jelas sebagai online shop. Ya. Sekarang Anda mau jualan di mana? Mau di Facebook, mau di WhatsApp, atau di mana? Silakan. Ya. Nah, nanti setiap sosial media itu punya keunikan sendiri, punya cara sendiri. Di Facebook seperti apa, di WhatsApp seperti apa, kemudian kalau di IG seperti apa. Pelajari juga. Termasuk salah satunya aktivitas yang jelas sebagai online shop adalah belajar setiap hari. Ingat teman-teman, belajar setiap hari adalah kewajiban online shop. Karena teman-teman tanpa belajar, teman-teman akan kesulitan untuk menjalankan online shop-nya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang online shop, Masya Allah. Ya, teman-teman, bush, ilmu-ilmu itu datang. Banyak banget. Facebook sendiri juga sangat cepat sekali melakukan inovasi. Maka online shop pun harus begitu. Ya, harus cepat menangkap ilmu-ilmu dan kemudian mempraktekannya. Yang ketujuh, jual apa saja boleh kok teman-teman. Ya. Yang penting adalah minimkan modal. Apalagi kalau teman-teman yang sekarang memang tidak punya modal. Ya, banyak berseliweran di sosial media. Ada yang cari reseller gratisan. Ada yang cari marketer gratisan, ikut saja. Ya,
Anda bisa jual apa saja bahkan tanpa modal. Yang penting Anda serius. Balik lagi ke nomor 1, ubah mindset-nya. Yang kedua, join dengan komunitas pebisnis online. Yang ketiga, jangan tunggu mahir. Yang keempat, punya target yang jelas. Walaupun Anda join di satu vendor misalnya dan itu gratisan, bukan berarti bahwa Anda mentalnya gratisan. Hanya sekedar join saja, cari tahu, kemudian malas untuk mengerjakan. Atau malas untuk promosi. Ya, alhamdulillah dong. Udah ada produk yang siap dijual. Yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa menjualkannya. Ya, jadi jual apa saja kalau Anda saat ini tidak punya produk. Jual apa saja, jual secara online dan latihan mulai jualan. Minimkan modal dulu. Kalau ada yang gratis, silakan pakai yang gratis. Kalau misalnya ada modal 100.000, silakan pakai untuk modal. Kalau ada 200.000, silakan. Yang penting adalah modal itu harus berputar. Ya, dan yang ke-8 adalah praktek terus sampai mahir. Teman-teman, Masya Allah. Praktek terus sampai mahir, teman-teman. Nggak ada orang yang ahli tanpa dia praktek. Nggak ada orang yang kemudian pintar tanpa dia action. Jadi teman-teman ini menjadi pebisnis online benar-benar harus semangatnya itu yang memang gaspol banget. Ya, semangat untuk belajarnya, semangat untuk actionnya. Oke, saya mulai jawab ya pertanyaan yang ada di sini. Tadi sudah ada 8 step, saya ulangi lagi, ubah mindsetnya, join dengan komunitas pebisnis online dan serap ilmu yang ada di sana lalu praktekkan. Kemudian jangan tunggu mahir, praktek saja. Kemudian yang keempat, punya target yang jelas, silahkan mulai punya target. Kemudian yang kelima, tidak ada bakat tapi berani berproses. Yang keenam, punya aktivitas yang jelas sebagai online shop. Yang ketujuh, jual apa saja, minimkan dulu modalnya. Kemudian praktek terus sampai mahir. Oke, Masya Allah. Sekarang saya mulai jawab yang ada di sini. Terima kasih kepada 569 partisipan yang hari ini. Mudah-mudahan setia terus dan selalu mencatat. Ingat, jangan cuma mendengarkan. Kapasitas otak kita ini sangat terbatas. Kita tidak bisa mengingat-ingat apa yang orang lain katakan secara full. Harus dicatat, the power of writing. Semakin Anda sering menulis, Masya Allah, itu semakin banyak yang bisa terserap di otak kita. Oke, kemudian ada yang usianya sudah 37 tahun, tapi sering naik turun semangat untuk berbisnis. Kadang kalau sering di PHP, turun lagi mood bisnisnya. Gini, kalau kita sering di PHP, itu artinya kita harus belajar bagaimana caranya tidak di PHP. Itu ada ilmunya. Nanti kapan-kapan saya akan belajar bagaimana caranya tidak di PHP. Karena bisa jadi PHP itu kita sendiri yang salah. Salah menentukan standar pembelian. Salah kemudian memberikan promo. Atau PHP itu karena orang tidak percaya dengan kita untuk bertransaksi dengan kita. Ya. Oke, Teh boleh tahu link Facebook Live-nya. Oke, link Facebook Live-nya ada di, teman-teman bisa searching ibu-ibu doyan bisnis. Ya. Sebentar saya bantu, ibu-ibu doyan bisnis. Oke. Ini Ami masih ada Ami? Masih, Teh. Oke. Ini link. Ya. Oke. Tolong dibantu ya Ami kalau ada pertanyaan yang memang membutuhkan untuk teks. Ya, ini saya kasih link ibu-ibu doyan bisnis di sana, teman-teman bisa join ke ibu-ibu doyan bisnis. Di sana ada live saya secara langsung untuk Zoom ini. Oke, lagi. Teh, kalau kita kasih promo agar target penjualan bertambah bisa nggak? Oh, bisa banget. Ya, saya sendiri punya banyak sekali promo, teman-teman. Saya itu penjual buku. Saya itu penjual skincare. Saya itu jualan jus lem. Saya itu jualan banyak dan saya selalu membuat promo-promo. Dan promonya itu sifatnya adalah limited promo. Jadi nggak ada promo yang sifatnya itu 1 bulan. Promo itu nggak ada yang seminggu. Karena kalau promo terlalu lama membuat konsumen menunda. Ya, saya jualan buku-buku seperti ini, teman-teman. Berani jualan online. Cerdas nge-branding. Kejar omset 10 juta per hari. 6 hari siap work from home. Kemudian 30 step jadi ibu pebisnis dan juga ibu pebisnis sambil ngasuh anak. Kemudian bisnis offline to bisnis online. Ini buku-buku saya, jumlahnya sangat banyak dan saya selalu bikin promo. Misalnya, ini adalah promo terakhir beli 6 buku free ongkir seluruh Indonesia atau nasional.
Kenapa saya batasi hanya 24 jam? Agar konsumen tidak menunda. Karena banyak sekali dari promo Anda yang terlalu lama. Kemudian besok hari ini nggak sempat, aduh nanti aja deh besok, aduh nanti aja deh lusa, saya pas kebetulan keluar, pas lusa dia kemudian keluar rumah, dia lupa ke ATM untuk transfer. Nah, jadi PHP bisa jadi bermula dari kesalahan kita sendiri. Maka saya meminimalisir PHP, salah satunya adalah dengan membuat promo-promo yang sifatnya adalah limited edition. Oke, bagaimana membangkitkan keberanian untuk action? Semua orang sebetulnya memiliki rasa takut, teman-teman. Tapi orang yang berani juga memiliki rasa takut. Tapi yang dilakukan orang berani adalah dia menepis rasa takut dan kemudian dia terjang rasa takutnya dan dia lakukan. Jadi orang takut itu cukup dengan menerjang rasa takutnya dengan melakukan. Jadi paksa diri untuk melakukan. Itu akan keluar dari rasa takutnya pelan-pelan. Sehingga akhirnya menjadi lebih berani untuk melakukan setiap ada tantangan baru atau ada challenge baru. Oke, Teh, aku terlalu buru-buru. Masalahnya setiap ada produk baru pengen join semua. Apa harus satu dulu? Kalau menurut saya satu dulu. Satu dulu, fokus, kemudian bikin satu produk itu laris. Setelah misalnya bisa jualan satu produk, maka Anda bisa jualan produk yang lainnya. Saya menunggu 10 tahun, teman-teman, untuk bisa kemudian jualan yang lain. Tahun 2007 saya memulai bisnis jualan buku seperti ini. Tahun 2007 mulai 2017 10 tahun baru saya membuat sistem ini untuk menjual produk-produk yang lainnya. Misalnya saya membuat handstock, kemudian saya juga membuat menjual sabun sebu, kemudian menjual ini jus lem, menjual lainnya. Setelah saya tahu sistem menjual laris itu seperti apa, baru saya duplikasikan kepada penjualan produk-produk yang lainnya. Jadi gimana ya kalau baru pemula kemudian semuanya serba dijual, saya nggak tahu apakah konsentrasinya bisa atau tidak gitu, karena biasanya yang membuat tidak bisa itu konsentrasinya carut marut di sini di kepala, kecuali kalau misalnya Anda bisa bagi waktu. Oke. Teh, untuk promo buku masih berlakukah? Bagaimana caranya? Oh ya Mbak Mega, hari ini promo buku 100.003 masih berlaku, hanya hari ini saja karena besok sudah ada promo yang lainnya. Ingat, promo buku di kami itu sangat limited. 1 hari, 2 hari, gitu kan, 3 hari. 3 hari malah jarang, 1-2 hari biasanya kalau kami. Kemudian, ubah mindset, jual apa saja, minimkan modal. Teh, kalau untuk mencari target market di Facebook, kita nyarinya di mana? Gampangnya begini. Saya, ibu rumah tangga. Saya berbisnis online. Maka kemudian target market saya adalah ibu rumah tangga, pebisnis online. Sesederhana itu. Lalu di mana saya mencari target market saya? Di komunitas-komunitas. Masya Allah. Banyak sekali komunitas-komunitas di Facebook. Kita masuk ke dalam komunitasnya, berinteraksi dengan mereka, add friend mereka, kenalan dengan mereka, nyampe ke target market kita. Target market itu terdiri dari 3 lapis. Cold market atau target market yang dingin, yang nggak kenal kita. Yang kedua adalah warm market, target market yang hangat, sudah mulai kenal sama kita. Yang ketiga adalah hot market, target yang sudah kenal sama kita dan siap kita kasih promo. Ya, Masya Allah teman-teman. Jadi aktif di komunitas Facebook, aktif di komunitas WhatsApp. Untuk Anda yang jualan di WhatsApp, silahkan. Yang harus Anda lakukan adalah jadi aktivis di sosial media, sehingga akhirnya Anda bisa menjadi penjual yang aktif dan jualannya pun jadi ikut aktif. Oke, Teh, target itu berupa angka rupiah atau bisa barang atau impian. Target bisa macam-macam, bisa pakai angka, bisa target penjualan produknya, kuantitinya, bisa juga dengan impian kita. Target itu banyak, bahkan target harian kita pun harus jelas. Ya. Oke, Teh. Kalau mau lihat buku-buku Teteh di mana sih? Ami tolong di-share judul-judul buku saya, nanti teman-teman bisa pilih. Kalau mau beli, tinggal beli kepada yang ngasih link Zoom ini ya, teman-teman ya. Oke, di sini sudah ada teman-teman yang rupanya hampir seusia dengan saya. 38 tahun, 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun, 58 tahun, tapi tidak berhenti nge-Zoom setiap hari. Masya Allah. Ya. Dan ini adalah otot belajar yang harus kuat. Saya merasa bahwa tidak ada sukses itu ditentukan oleh usia, tidak ada. Ya, sukses itu ditentukan oleh otot belajar Anda dan otot action Anda. Oke.
Oke, saya jawab lagi yang di bawah. Ini sudah 30 menit. Saya kasih waktu untuk 2 menit lagi untuk saya jawab. Kalau ada yang memang tidak sempat saya jawab, Masya Allah teman-teman, kita ketemu lagi besok pagi ya. Teh, Assalamualaikum. Pagi ini saya kedatangan new reseller lagi sekitar 15 orang di grup inti saya. Gimana ya biar mereka nggak malu di grup karena hanya sekitar 2-3 orang saja yang selalu komen. Teman-teman, memang selalu ada yang namanya Pareto ya. Jadi Pareto itu adalah dari 10, 1 yang aktif. Dari 20, 2 sampai 4 yang aktif. Jadi dari 15, 2-3 orang yang aktif itu sudah cukup bagus. Tapi bagaimana mengaktifkan mereka semua 15-15-nya, rajin mention mereka di grup. Suruh mereka nyaut. Kemudian bimbing mereka untuk tidak menjadi orang yang pemalu, jadi orang pemberani. Karena pemalu itu harus dibuat paksa untuk jadi berani. Ya, Masya Allah teman-teman. Jadi paksa. Jadi di dalam grup kalian itu harus benar-benar dipaksa. Contoh, di bulan Desember, saya memaksa tim saya di pasukan 10 juta untuk mulai sharing. Itu kalau misalnya saya tanya gini, siapa yang mau sharing? Pasti susah. Ya, yang ngacung paling beberapa, saya langsung telepri mereka. Sharing tanggal sekian, langsung saya bikinkan flyernya. Itu adalah salah satu cara memaksa tim kita untuk aktif di dalam grup. Ya, oke. Kemudian Teh, gimana teknik postingannya kalau Palu Gada ada timingnya? Mau Palu Gada, mau satu produk, yang penting adalah rajin storytelling, posting cerita-cerita yang menarik, yang orang baca, kemudian dia menjadi tertarik. Ya, baca, terinspirasi. Lalu kemudian dia kepo, setelah kepo dia ingin dekat, setelah ingin dekat baru transaksi. Jadi postingannya itu mau Palu Gada atau tidak, yang penting adalah perbanyak storytelling. Oke, bagaimana dengan membuat tim agar tidak takut dengan target? Tim tidak akan takut dengan target kalau leadernya tidak takut dengan target dan diajarkan bagaimana caranya mereka mencapai target. Jadi tim itu rekrut bina. Begitu berulang-ulang sampai akhirnya dia benar-benar menduplikasi diri Anda. Ya, oke, kalau Palu Gada harus kuat manajemen waktu Misa. Itu saya sudah 3 tahun menjalani suatu bisnis tapi pergerakannya belum optimal, belum pernah capai target. Apakah saya harus tetap di bisnis ini atau lebih baik coba bisnis yang lain? Harus dievaluasi dulu kenapa 3 tahun ini tidak optimal. Lihat dulu kesalahannya ada di mana. Karena banyak orang yang merasa saya sudah optimal di bisnis ini. Begitu masuk ke kelas reparasi bisnis saya ternyata banyak sekali kesalahan yang dilakukan. Ya, jadi otot belajarnya yang memang harus benar-benar kuat sehingga akhirnya kita bisa mengevaluasi sendiri bisnis kita. Kenapa bisnis kita ini tidak bergerak? Kenapa bisnis kita ini stagnan? Ternyata ownernya jarang belajar. Dia hanya menggunakan ilmu yang minim untuk ingin hasil yang optimal. Tidak bisa. Hasil yang optimal itu akan sangat dibentuk oleh ilmu yang kemudian datang lagi, action lagi, begitu seterusnya. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya bisnisnya tidak optimal, mungkin ilmu kita juga masih belum optimal. Ya karena bonus dari omset adalah bonus daripada ilmu dan proses yang kita jalankan dengan sangat baik. Oke, teman-teman, pertanyaannya masih banyak. Ada 53 pertanyaan lagi di bawah, tapi mohon maaf saya tidak bisa jawab semua. Sudah 34 menit, teman-teman, dan mudah-mudahan bermanfaat. Teknik-teknis yang lainnya, seperti misalnya cara posting dan lain-lain, itu akan saya bahas di Zoom besok, di Zoom berikutnya, teman-teman. Yang penting sekarang adalah teman-teman berani memulai dulu. Untuk Zoom besok, ini adalah Zoom yang mungkin Anda tunggu juga. Melunaskan utang sebelum 2021. Ya, besok yang akan saya bahas adalah utang. Anggaplah gelapnya masa lalu. Jadi teman-teman, jangan lagi berutang, apalagi di masa resesi seperti ini. Itu bikin Anda semakin memiliki beban. Yang kedua, lihat ke depan, berjuanglah untuk melunaskan utang. Yang ketiga, minta Allah dan dekat pada Allah. Yang keempat, breakdown utang dan negosiasi. Yang kelima, jual aset untuk bayar utang. Kemudian yang keenam, berdagang untuk bayar utang. Ingat, dagang adalah salah satu pintu rezeki terbesar. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka ayo kita berdagang. Utang lunas,
ringanlah langkah. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok jam 6:30 seperti biasa. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, otot belajarnya selalu kuat, dan untuk teman-teman yang masih bertanya gimana cara order buku, teman-teman bisa tanya kepada yang memberikan link. Sekali lagi, untuk paket 100.000 dapat 3 buku itu berakhir hari ini, dan kalau teman-teman beli 2 paket akan free ongkir secara nasional. Itu saja teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Silakan Ami. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah sudah dapat ilmunya dari Teh Indari. Dan maafkan teman-teman jika saya soundnya lagi lemes ya, soalnya sakit perut. Dan teman-teman semua, terima kasih sudah menonton live hari ini, dan semoga tetap terus ditonton Breakfast for Your Heart-nya ya, karena ini adalah siaran pebisnis, siaran khusus pebisnis online yang memang betul-betul kami ingin memfasilitasi pebisnis online pemula untuk lebih jago lagi jualan online-nya, untuk lebih pede lagi jualan online-nya. Nah, untuk promo yang 6 itu silahkan hubungi orang yang membagikan link kepada Anda ya di sini. Dan kalau beli 6 buku ini dapat free ongkir, dan ini Masya Allah silahkan dimanfaatkan untuk orang-orang yang jauh ya. Dan saya tadi salah informasi, maaf untuk pasukan 10 juta ya, karena ada beberapa yang tidak free ongkir, jadi disubsidi. Nanti diinfokan lebih lanjut lagi oleh saya nanti setelah sudah dikonfirmasi dengan Teh Indari. Jadi sekarang free ongkir secara nasional ya teman-teman ya, semuanya Masya Allah. Dan silahkan manfaatkan peluang ini, karena pebisnis online itu harus banyak belajar, harus banyak ngulik ilmu bisnis. Karena semakin kuat ilmu bisnisnya, semakin pede jualannya, semakin banyak closingannya. Masya Allah, terima kasih hari ini teman-teman semua. Meskipun ada 200 penurunan ya, 200 partisipan, tapi tidak apa-apa. Mungkin hari ini sehari Senin dan buru-buru ya untuk kerja, jadi nggak apa-apa. Untuk yang 500 ini kalian beruntung sekali, teman-teman di sini sangat beruntung. Dan untuk yang nonton live IDB-nya, terima kasih sudah nonton live di IDB, dan teman-teman semua, terutama anggota IDB, kalian luar biasa, teman-teman semua luar biasa, Masya Allah. Dan hari ini saya undur diri, dan see you on the next Zoom besok ya di jam 6.30. Jangan lupa linknya sama, dan silahkan untuk save linknya ya, biar nggak kelewat. See you.